Modalnya selain itu ya itu tadi otak. Ya, bisa berpikir, kemudian akhirnya beradaban dan sebagainya. Bisa bisa mengelola, kemudian ya apa mengelola, kemudian bisa mengubah bentuk dan sebagainya. Ya dan tergantung pada manusianya juga. Mas ini pun sakit beda nih. Masa kecil saya dulu itu kalau pas musim dingin itu sampai kabut itu sampai cuman berapa ya, di alun-alun ya, di alun-alun. Di alun-alun itu dulu di depan kantor kecamatan, sekarang tuh Yanmas itu. Itu kabut itu tribun itu nggak kelihatan, tribun yang baru ini ya. Tribun yang sebelah sini, sekarang jadi UPT alun-alun. Itu nggak kelihatan lewat itu. Saking tebalnya dulu. Karena rumah saya di barat alun-alun situ. Nah, jadi kemudian kalau hujan, pas musim hujan ya adem tenan Mas aku. Nah, tapi lek panas juga sepanas iki bro. Jadi, nah sekarang ini kan apa namanya ya hutan-hutan juga sudah mulai berkurang, barangkali kemudian dijadikan hunian tanah-tanah itu. Nah, pasti ada. Nah ini tergantung ada perubahan yang signifikan. Nah, tergantung manusianya sebetulnya. Nah, manusia itu sudah diberikan apa namanya tadi modal yang namanya otak, kemudian rasa. Nah ini mestinya bisa mengelola dengan baik. Tergantung itu tadi otak dan rasa dan hati dan hati. Jadi ada pengendalinya itu. Otak ini berkembang terus. Gitu. Kalau hatinya ini sudah mati, ya ini ya, otaknya otak bisnis lek hati ini mati ya wis pokoknya amrih piye dadi dhuwit kabeh. Wis gak aku wis gak mikir wong liya, gak mikir tangga, gak mikir dulur, pokoknya sugih. Nah, ibaratnya begitu. Tapi kalau hati ini jadikan pengendali ya pasti akan berpikir yang lebih baik. Apalagi kemudian diberikan bekal yang namanya agama. Jadi pagar-pagarnya adalah itu agama. Jadi, manusia perannya seperti apa itu jelas, sangat jelas sekali di sana. Jadi itu jamaah rahmatullah. Selanjutnya sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah yang tadi sampaikan dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Tidak ada kesangsian tentang adanya. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jadi tidak mestinya kita selaku orang beriman ya tidak ragu. Ya, tidak ragu. Kita karena di awal sudah menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hari-hari ini saya mulai sejak pandemi kemarin itu. Pandemi, tapi sudah pandemi yang sudah akhir-akhir itu. Karena seringnya lihat YouTube ya barangkali itu. Kadang melihat banyak orang-orang di Eropa itu yang mereka menjadi mu'alaf masuk Islam, maksud saya mu'alaf masuk Islam itu karena banyak hal. Dan itu ya semuanya karunia Allah. Ada yang karena ada orang saya lupa di Australia. Karena ketika istrinya operasi, dia bingung. Kemudian ada masjid kecil gitu ya. Masjid kecil masuk itu rasanya tenang, tentram gitu. Pokoknya dia berdoa gitu. Ya nggak tahu masuknya itu apa, masuk di dalam. Ceritanya hanya seperti itu. Itu karena merasa tenang itu kemudian masuk Islam itu. Setelah berapa saat tidak langsung. Jadi memang banyak hal yang membuat orang itu percaya kepada Allah, adanya Allah. Ada wartawan Inggris, kalau tidak salah satu saudara dari Perdana Menteri ya, apa istilahnya Perdana Menteri yang keberapa saya lupa. Itu yang masuk Islam juga itu wartawan. Wartawan itu ketika itu ada di Palestina kalau tidak salah, ada di Palestina. Jadi dia meliput di sana, ketika itu masuk di satu rumah, di rumah itu jelas dia melihat bahwa
susah didapati makanan. Artinya di keluarga itu keluarga yang susah, di keluarga yang susah. Kemudian orang itu ketika itu Ramadan, kalau tidak salah ceritanya, saya lupa. Dia yang jelas dia itu terenyuh. Keluarga yang susah itu masih menjalankan ibadah yang menurut dia itu juga susah, gitu. Susah gitu. Betapa dia itu jadi sadar betapa orang itu memegang agama seperti itu. Terus akhirnya dia memutuskan masuk Islam setelah itu. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah apa namanya yang Allah berikan kepada kita, hidayah ya, barangkali mungkin hidayah. Tapi hidayah itu tidak kemudian muncul dengan sendirinya. Hidayah itu ya harus dicari. Jadi tidak apa namanya, hidayah itu tidak kemudian tiba-tiba orangnya diem aja terus oleh hidayah langsung ujuk-ujuk aku mau bersyahadat, aku mau jadi mu'alaf. Enggak, hidayah itu dicari. Hidayah itu pasti dicari. Hidayah itu dicari, tidak diam aja. Dan proses pencariannya luar biasa. Ya kalau kita tahu Umar bin Khattab itu kan tidak lantas tiba-tiba juga masuk Islam. Wong sebetulnya ketika itu Umar bin Khattab itu di tengah perjalanan dicegat oleh orang Quraisy, disampaikan, kamu kemana, cari Muhammad, mau dibunuh gitu. Nggak usah jauh-jauh, adikmu itu masuk Islam. Adiknya sendiri sudah masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab itu apa namanya tahu seperti itu, balik kanan ke rumah adiknya. Dia sudah mau membunuh, adiknya itu ya mau dibunuh atau mau dianiaya tidak tahu. Pokoknya yang jelas dia sudah tidak rela adiknya. Nah, ketika itu mendengar apa namanya pintunya diketuk, dia sudah bersih tegang. Ketika itu mendengar adiknya itu membaca Quran, saya lupa surat apa. Itu langsung bergetar itu. Umar bin Khattab bergetar. Bergetarnya apa? Ya karena ayat yang dibaca itu langsung merasuk. Langsung merasuk. Jadi memang ada proses-prosesnya. Karena dia tahu bahwa ayat itu merasuk ini, dia langsung bergetar, diam, terus minta kepada adiknya diantarkan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ada di rumah Arqam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu kan juga membuat umat Islam semakin percaya diri. Karena Umar bin Khattab itu orang yang dikenal tidak takut kepada siapapun. Berarti ada energi tambahan lah bagi umat Islam ketika itu. Itu jamaah rahimakumullah bahwa ya, hidayah itu seperti itu. Ya seperti kita lah. Seperti kita. Apakah cukup kemudian menjadi orang yang sudah menyatakan syahadat? Apakah cukup kita tuh mengaku sebagai orang Islam? Kalau sudah menjadi orang Islam, ya tetap kita harus menambah iman kita itu ya dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan kajian seperti ini. Ya, dengan berbagai cara. Jadi kita jangan sampai kita merasa percaya diri, sholatku wis limang waktu trep nang masjid terus, posoku wis kae ra tau gowang, enggak tahu bolong, bisa aku ya wis infak ya belum tentulah itu nanti diterima Allah. Kita tidak tahu. Makanya ya kita harus selalu memperbaiki diri. Makanya ketika khutbah Jumat itu kan, ketika khutbah itu kan selalu ada, kita diingatkan kita harus beriman dengan haqqa tuqatihi, dengan yang sebenar-benarnya, ya, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan itu selalu itu. Ya, minimal seminggu sekali lah khutbah Jumat, kecuali ya pas saat durunge khutbah wis turu gitu. Tangi-tangi disegel koncone mergo wis komat ya. Ya. Salat Jumat saiki nek khutbah. Ngerti lah. Pikirnya. Jadi harus menyampaikan itu ya. Ittaqullah, kita harus bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi. Ya, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya keimanan, ketakwaan. Iman itu kan yazidu wa yanqus. Jadi iman itu ya kayak gelombang itu, naik turun. Ya, kita harus bagaimana agar pas turun ini ya tetap mempertahankan agar
tidak turun. Ya sering-sering dekat-dekat dengan Quran, sering dekat-dekat dengan bahkan dengan teman juga gitu. Dekat-dekat dengan teman kita. Teman kita seperti apa? Ya, teman kita preman ya bisa saja di suatu saat kita kira tetap preman gitu. Ya, kalau teman kita itu ya orang-orang yang bisa dipercaya gitu, kebaikannya, ya insya Allah ya kita tergantung juga. Lingkungan itu juga akan membawa lingkungan akan membawa. Itu jamaah rahmakumullah. Kemudian selanjutnya, memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tak mungkin tercapai oleh akal dengan firman yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tiada sesuatu yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi memang tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia dan dalam firman-Nya. Itu tadi, kekuatan akal itu terbatas. Otak kita terbatas. Itu pun luar biasa. Gitu. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita dan diberikan batasan saja, orang sudah mulai berpikir bagaimana ini nanti ada, bagaimana kalau nanti suatu saat berwisata itu wisata ke luar angkasa. Sudah ada itu. Wisata luar angkasa. Bagaimana kalau nanti suatu saat manusia itu nanti akan pindah ke planet Mars. Nah, itu sudah ada penelitian-penelitian. Ya. Bisa jadi mungkin ada pikiran mengkolek bumi kiamat pindah nyang Mars, bisa jadi. Bagi orang-orang yang kan dipikirkan yang karena selamat. Apa sapa ngerti lah pikiran ngono lah. Orang-orang yang tidak, ya artinya yang dalam tanda kutip agamanya yang kurang atau mungkin memang juga tidak beragama juga gitu dalam memahami hal-hal tentang kiamat itu ya sependek itu. Ya, jadi, atau mungkin dianggap bahwa bumi ini sudah tidak nyaman lagi. Nah, ini ada unsur-unsur bisnis ya, dan unsur-unsur kita golek umur sing luwih dawa ning kono. Bisa jadi begitu. Itu pun Allah sudah memberikan akal yang terbatas. Itu luar biasa itu manusia itu. Ngebur gitu ya. Ngebur sampai jero. Gitu. Mencari apa? Ya mencari bahan-bahan alam tambang, emas. Kalau kita lihat di TV itu ya di Papua itu tak pikir itu kecil, ternyata itu truk yang besar itu kelihatan kecil itu. Bayangkan ngeburnya seberapa. Lapindo itu ngebur sampai saya kira bar, gak bar metune banyu. Artinya yang akal yang terbatas itu pun yang diberikan Allah kepada kita itu ternyata hasilnya ya luar biasa. Upamane terus Gusti Allah itu memberikan ditambah didik ini tambah akar-akaran. Jadi inilah jamaah rahimakumullah bahwa kita gunakan akal kita semaksimal mungkin untuk kita menjadi khalifah. Jadi khalifah. Berikutnya, dia tahu segala yang ada di muka dan di belakang mereka, sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Ya Allah tuh ya maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Apa yang nggak usah yang disampaikan ya, apa yang ada dalam hati kita tuh yang sir, yang sifatnya orang lain tidak tahu gitu. Bahkan mungkin panjenengan semesra apapun dengan istri jenengan gitu loh. Dengan istri-istri kita itu. Atau seterbuka apapun kita dengan keluarga kita atau dengan kolega kita, ketika kita punya terbersit satu hal baru maktrit gitu aja Allah sudah tahu, maha mengetahui, dan kita tidak mengetahui apapun tentang zat Allah. Berikutnya, bagi orang mukmin memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya guna membuktikan akan adanya kekuasaan dan kebijaksanaannya yang seperti disampaikan tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa malah kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita dengan segala perangkatnya. Jadi kita itu kan sudah diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk,
Jadi tidak perlu kemudian kita merasa ada yang kurang. Sebaik-baik bentuk kita itu ya sebaik-baik bentuk yang Allah berikan. Sebagaimana di salah satu ayat itu, Ahsanul Khaliqin ini. Jadi kita itu ya makhluk yang sudah sempurna lah menurut Allah. Nah, tidak perlu berpikir aku kok rada ireng gitu ya. Ya di anu positif saja, dipikir positif lah. Aku ireng berarti aku lebih kuat. Nah, gitu aja gitu. Aku kok keriting gitu ya. Ya alhamdulillah keriting berarti gak pamane rada dawa titik kan ora dihukum gurune lek rambutnya lurus kan dihukum gurune pamane rambutnya terlalu gondrong. Nah, gitu. Artinya sekali lagi bahwa Allah itu sudah membuat kita dengan kondisi sempurna. Jika kemudian ada hal-hal yang mungkin Allah berikan kepada kita ada kekurangan-kekurangan, itu ya itu adalah satu hal tadi itu yang agar kita itu menjadi orang yang bersabar. Bagaimana dengan kekurangan itu kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita. Jadi itu jangan kemudian karena kita iri dengan yang lain, ingin seperti yang lain. Ini kan sekarang lagi rame ya, lagi marak. Apalagi mungkin di kaum Hawa ya. Pinginnya kewabahi seragam putih kabeh. Sehingga ada yang namanya tempat perawatan itu sing sepi nih itu rame kabeh itu. Gitu. Jadi ya cobalah kita mulai. Saya tidak mengatakan kemudian ini haram, tidak. Silahkan saja. Tetapi harus kita fokus bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sudah sebaik-baik bentuk. Ya, sudah sebaik-baik bentuk. Kemudian apa yang diberikan ya perlu kita syukuri. Ya, kita jaga yang sudah Allah berikan ini. Kemudian kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana agar kita itu lebih dekat kepada Allah. Ya. Jangan sampai kemudian ketika ketika kita tidak puas terus mencari kepuasan, kalau sudah kemudian ada sesuatu yang berubah menjadi lebih baik dalam tanda kutip, yang biasanya yang awalnya mungkin menurutnya kurang cerah akhirnya menjadi cerah, nah, itu kemudian lupa kepada Allah. Jangan kemudian sama yang kemudian mungkin diberikan kelebihan kita lebih putih teko liyane, lebih ayu, lebih ganteng, ya jangan kemudian itu menjadi kita akhirnya menjadi sombong. Nah, itu jamaah rahmatullah yang saya berikan di malam hari ini. Kita optimalkan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadi sebagai khalifah di muka bumi, menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah, yaitu mengelola. Sekali lagi, mengelola. Khalifah itu tidak hanya memimpin dalam arti mengelola, malah mengelola sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan kita merusak bumi, jangan kita kemudian merusak lingkungan sosial. Ya, seperti tadi, kalau lingkungan sosial ya kita jaga. Kalau ada orang yang berpendapat lain selama itu punya dasarnya, ya silahkan monggo, saya di sini. Tidak perlu kemudian dilebar-lebarkan, dibesar-besarkan. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.